Selamat pagi kepada Ibu Yatmini yang saya hormati dan saya kasihi selaku guru PPKN dan teman-teman saya yang saya kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung pada hari ini, setidaknya kita dapat melakukan pertemuan atau kelas secara virtual. Saya tahu kita tidak terbiasa dengan kondisi belakangan ini, tetapi mau bagaimana lagi? Kita juga harus menerima kenyataan bahwa kita harus stay at home, study from home, atau bahkan work from home. Ini juga sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kasus positif COVID-19 pada saat ini. Hadirin yang saya hormati, demokrasi sangat menjunjung tinggi etika dan hukum serta kedewasaan bersikap dalam mengelola kebebasan. Dalam dunia politik, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpinnya, yakni presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, baik melalui pers atau melalui unjuk rasa di depan umum. Di dalam dunia sosial budaya, maka rakyat dapat mengembangkan potensi seni budaya dirinya dan etnisnya masing-masing tanpa rasa takut dan rendah diri. Dalam dunia ekonomi, rakyat bebas mengembangkan usaha apa saja selagi itu halal dan dapat membawa kesejahteraan bagi dirinya dan masyarakat. Sayangnya, kebebasan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan tersebut masih dirasakan sebagai formalitas, prosedural, dan retorika. Polisi juga banyak yang masih menerima suap, padahal kelakuan mereka yang seperti itu dapat merusak budaya demokrasi karena rakyat disakiti, uang rakyat dirampok, rakyat dikibuli, dan amanah rakyat yang dikhianati. Korupsi bukan sekedar berkaitan dengan moralitas, melainkan juga kekuasaan dan kewenangan. Biasanya yang melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang bahkan berjabat tinggi dan merasa memiliki kekuasaan. Karena itu, budaya demokrasi adalah membatasi kekuasaan dan harus ada mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Hadirin sekalian, demokrasi memang mempunyai kelemahan, tetapi seringkali manusia sebagai individu tidak menyadari bahwa ketika semua orang mengekspresikan kebebasan, maka yang akan terjadi adalah konflik. Pemuda sebenarnya mempunyai peran yang penting dalam perbaikan budaya demokrasi, karena pemudalah penerus bangsa yang paling potensial. Namun, bagaimana dengan pemuda Indonesia? Sebagian dari mereka malah banyak yang menjadi budak zaman. Karena selalu mengikuti perkembangan zaman, mereka lebih menyukai budaya barat dan terkesan tidak terlalu memperdulikan bangsa ini. Pemuda sekarang juga tidak jarang mencemooh bangsa ini dan mengkritisi bangsa Indonesia. Namun, pemuda yang demikian tidak dapat melakukan tindakan yang bisa memperbaiki bangsa Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Melalui pemuda dapat ditanam budaya demokrasi yang benar. Kita harus mulai belajar menjadi pelaku pemain demokrasi yang menjunjung tinggi etika dan taat hukum. Pemuda harus bisa dijadikan contoh untuk dirinya sendiri ketika para pemimpin sudah tidak dapat dijadikan teladan. Hadirin yang saya banggakan, sudah bukan zamannya lagi melakukan kekuasaan. Hadirin yang saya banggakan, sudah bukan zamannya lagi melawan kekuasaan dan kezaliman pemimpin yang menodai demokrasi hanya dengan teriak-teriak di jalanan. Bukan modelnya lagi pemuda unjuk rasa dengan merusak. Demokrasi tidak mengenal merusak dan mengganggu ketertiban. Pemuda di era demokrasi harus mengedepankan dialog dan akal sehat. Pemuda harus berani membangun budaya demokrasi yang baru, mengenai demokrasi dengan perilaku yang mengedepankan kecerdasan intelektual, bukan mengedepankan otot.
Kemajuan teknologi informasi harus dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemuda untuk membangun budaya demokrasi. Itu bersifat sementara. Tidak mungkin golongan tua akan memimpin negara ini untuk selamanya. Sehingga mereka perlu mewariskan pengetahuan politik dan demokrasi mereka kepada generasi berikutnya. Pemuda Indonesia harus bangkit dan membangun budaya demokrasi. Melalui tangan dan gerak pemuda, budaya baru berdemokrasi akan tumbuh. Sekian pidato yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Terima kasih.